Buat kalian yang udah memasuki usia kepala 2, selamat. Pertanyaan kapan nikah ke depan bakal menghantui kalian. Seperti yang kalian lihat dalam video ini, topik yang kita bahas pada hari ini adalah perihal pernikahan. Kita sama-sama sepakat, pernikahan adalah ibadah terbesar yang dilakukan oleh seseorang. Terlebih lagi dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang menikah, ia telah menyempurnakan separuh agamanya, karenanya bertakwalah kepada Allah dan separuh lainnya. Nah, yang jadi permasalahan, di usia berapa sih kita sudah diwajibkan untuk menikah? Dan jawabannya adalah kapanpun, Pak. Selama kita sudah dikatakan sebagai orang yang mampu untuk menikah, ya udah, kita udah wajib banget untuk mencari pasangan dan menikah. Ketika kalian selalu ditanya tentang perihal pernikahan, dan lu udah lihat banyak teman lu yang nikah, jangan jadikan itu sebagai tolak ukur lu, Pak. Seenggaknya lu harus punya progres. Kapan lu harus nikah? Atau emang lu sekarang harus nikah? Atau jangan-jangan kita yang terbawa suasana, padahal diri kita ini masih banyak masalah yang besar seperti masalah keluarga, masalah finansial, atau mungkin masalah yang lainnya. Tunggu. Bukannya kalau kita nikah rezeki bakal kebuka lebih luas? Iya, kalau lu sebelum memutuskan untuk nikah, lu sudah masuk kategori mampu. Kita pasti ingat dong, syarat mutlak sebuah pernikahan adalah mampu. Siapapun yang sudah mampu, yaudah kita diwajibkan untuk menikah. Tapi mampu di sini bukan cuma perihal finansial aja, Pak. Tapi meliputi apakah lu mampu secara mental, mampu menghilangkan ego satu sama lain, atau mungkin kalian laki-laki nih mampu bertanggung jawab secara penuh. Masalahnya, pernikahan itu bukan sesuatu yang selalu lu anggap bahagia, Pak. Tetapi lebih dari itu, pernikahan adalah momen di mana dua karakter manusia saling bersatu, saling menghilangkan ego satu sama lain. Dan itu bukan perkara yang mudah-mudah banget. Berdasarkan Kementerian Agama Republik Indonesia, angka perceraian per Agustus 2020 mencapai 306.688 kasus. Itu sebabnya pemerintah mengeluarkan kebijakan sertifikasi menikah. Sebenarnya gue sendiri sih nggak setuju ya sama program ini. Tapi balik lagi nih, karena besarnya angka perceraian yang tinggi, inilah yang membuat kebijakan ini dikeluarkan. Ya tujuannya tadi untuk menekan angka perceraian yang tinggi. Kita sama-sama tahu dong, perempuan selalu jadi korban dalam hal kasus perceraian. Nah, dengan sertifikasi menikah ini diharapkan lu yang mau nikah nih, tahu yang sebenarnya apa arti pernikahan. Kalian juga dibimbing gimana sih caranya jadi suami atau istri yang baik. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, usia 21 tahun adalah usia yang ideal untuk menikah bagi kaum perempuan dan 25 tahun bagi kaum laki-laki. Pada tahun 1974, UU perkawinan ini malah jauh di bawah angka 21 dan 25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan usia perkawinan laki-laki di usia 19 tahun dan perempuan di 16 tahun. Ya nggak heran sih kenapa orang tua zaman dulu banyak yang menikah. Bahkan nih ada yang menikah di usia belasan tahun. Dari tahun ke tahun, pemerintah merevisi undang-undang pernikahan ini. Yang tadinya usia ideal untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Tahun 2019 Undang-Undang Nomor 16 menyebutkan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah sama, yakni 19 tahun. Beberapa alasan pemerintah merevisi undang-undang pernikahan ini diantaranya menurunkan resiko kematian ibu dan anak. UNICEF menyatakan bahwa perempuan yang melahirkan pada usia 10-14 tahun beresiko 5 kali lipat meninggal di saat hamil ataupun bersalin. Yang kedua adalah meningkatkan pendidikan bagi kaum wanita. Pada tahun 2015, sebanyak 91,12% anak yang menikah sebelum berumur 18 tahun gagal menuntaskan pendidikan SMA. Karena perempuan fondasi utama, Pak. Gimana caranya seorang anak terlahir cerdas bila ibunya aja nggak pernah ngemban pendidikan dasar? Statement ini sekaligus mematahkan kalimat bahwa perempuan ujung-ujungnya di dapur. No Pak, lu salah besar. Sebuah negara bisa dikatakan berhasil bila mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Ya, termasuk perempuan. Kesimpulan dari video ini adalah penting atau enggaknya nikah muda itu tergantung diri lu sendiri. Apakah lu merasa siap untuk menikah, merasa mampu untuk penuh bertanggung jawab? Balik lagi yang tadi gue bilang, syarat menikah itu nggak terletak pada umur seseorang, tapi seberapa lu siap dan mampu untuk menikah. So, terima kasih udah nonton video ini. Gue harap kalian bisa dukung channel ini dengan tombol subscribe atau share video ini. Bye-bye.